diberikan anak-anak sebelum ulangan ya, seperti kemarin ya. Ini nanti silakan menyanyikan bersama-sama sendiri ya. Ini lagu yang disarankan dari Bapak Menteri Menteri apa? Pendidikan. Ini maknanya sangat dalam sekali. Di sini berisi tentang apa? Ya, itu sama-sama itu artinya saling menghormati, saling menghargai, ya. Karena semua kalian itu berbeda antara satu sama lain, punya karakteristik, punya sifat yang berbeda. Ya, beda atau sama? Beda. Ada yang kalau ngomong keras, ya, ada yang pendiam, ada yang mudah tersinggung, ada yang tidak, ada yang suka bercanda, ada yang suka jahil, ya. Tapi itu harus bisa mengendalikan supaya tidak bentrok dengan temannya. Itu harus dikendalikan semuanya. Ya, karena itu adalah sifat ataupun karakter yang sudah terbentuk. Tapi karakter itu bisa dibentuk karena ada pembiasaan yang baik. Ya, karakter yang baik itu bisa dibentuk oleh pembiasaan yang baik. Seperti yang sudah untuk kelas 7-nya sendiri itu sudah banyak sekali masalah. Ya, sudah banyak sekali mungkin kasus yang timbul. Ya, yang sudah pernah saya dengar. Itu salah satunya karena tidak bisa menghormati dan menghargai teman. Ya, kalian sudah menginjak usia remaja, itu artinya kalian seharusnya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Ya, yang baik ya ditiru, yang tidak ya ditinggalkan. Tapi tidak harus langsung tiba-tiba. Itu semuanya proses. Ya. Kemarin banyak kejadian-kejadian, saya harapkan bisa diambil pelajaran, ya, tidak dibuat sebagai suatu kelemahan atau kekurangan dari diri kita, tapi jadikan itu sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Saya harapkan untuk kedepannya kalian di tingkat selanjutnya kelas 9 ini kemungkinan nanti sampai kelas 9 itu tetap kelasnya ataupun berubah saya tidak tahu ya. Kalaupun tetap, saya harapkan tetap kompak ya, saling membantu kalau ada yang kesulitan. Jahil boleh, tapi jangan
manfaat klasifikasi. Kunci determinasi digunakan untuk itu yang salah, yang sudah diputar itu enggak ya. Lagi. Biasanya memang kata takson yang memiliki anggota paling banyak. Dasar pengelompokan makhluk hidup yang paling tepat. Namun tidak dimasukkan ke daging dan tumbuhan karena Iya, nggak apa-apa, Mas Kadung. Dewi dulu, nggak apa-apa. Hewan yang tidak bertulang belakang. Oke, betul ya? Oke, sebentar. Penulisan nama ilmiah yang benar adalah tidak sama, ada hurufnya yang tidak sama, ada yang besar, ada yang kecil. Nanti salah. Lanjut, kita tidak masuk, Diva. Sistem klasifikasi 5 kingdom dikemukakan oleh amoeba dan paramecium termasuk ke dalam kingdom. Ya, Protista, Gracia, Maharani. Kata pertama, kurang tepat. Iya. Nanti kalau sudah sedikit, kembali lagi banyak.
Gak boleh dihitung. Nanti diulang lagi soalnya. Ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup disebut ya. Paling dawa. Makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Biarkan cek mikir dhewe. Cek mikir dhewe. Ya, yang tadi. Ya. Apa tadi? Biar jangan mikir sendiri. Ayo Vega. Dah, duduk dulu. Tadi sudah. Oke. Nafisa. Octavian. Diwaca se. Tadi sudah semua itu. Balen iki. Pradita, Alvaro. Mari sudah semua tadi. Wes yang mikir dhewe, dari bingung. Wes ayo wes.
Garai bingung, cek mikir sih. Iya, Viko. Oke. Rahmawati Nur. Raga. Nadia maju. Soalku mang sih. Ya, belum. Soalku mang. Sandia. Iya, tuh. Selin. Ngono iku garai kok tukaran, wis gak usah ngono-ngono. Jadi sudah semua ini tadi. Nanti saya putar sekali lagi. Semuanya maju. Alexa, Viko. Anasa. Afara. Gile. Garai goyang-goyang. Afara, Kalista. Kalista? Ya. Kalista. Jasmine. Kansa. Yang bukan. Yang kokoh dulu. Saya dari bingung.
Langsung milih. Tingkatan taksonnya memiliki anggota paling banyak. Kemarin yang paling atas tingkat taksonnya. Sarane. Oke, kalah. Garai mulute ku apa? Garai kelasnya gak nyaman. Pampang. Pampang nih. Betul ya. Raka. Sering. Oke. Serlin. Rega. Makhluk hidup yang bersifat autotrof. Nyata, jenik. Jangan berkomentar dulu. Yang bersifat autotrof, memiliki klorofil. Vega, 1, 2, 3. Saya tetap di situ Vega, enggak apa-apa. Masih lagi, putar lagi. Wes. Dikendalikan. Apa biar tahu jawabannya tadi yang benar. Oke. Apara? Urutan maksud yang paling tinggi. Yang paling tinggi di situ 3. Kamu perhatikan di paket urutan taksonnya yang 146. Nah, di situ digambarkan di baloknya itu baloknya lebih besar. Ya, itu artinya kingdom itu jumlah makhluk hidupnya banyak. Semakin ke bawah kamu merujuk. Ya, semakin ke bawah sampai ke spesies itu balok yang hijaunya itu semakin sempit. Artinya makhluk hidupnya semakin sedikit. Ya, tadi di soal itu sering keluar jumlah organisme paling banyak itu tingkatannya adalah di kingdom. Di bawahnya kingdom regnum, bisa filum, bisa divisi. Ya.
ya. Itu tingkatan berbeda-beda tapi pada sebutan hewan itu filum, kalau tumbuhan itu divisi atau filum atau sama dengan regnum ya. Saya tulis di sini bisa filum atau divisi atau regnum. Ini tingkatan yang agak banyak daripada kingdom. Kemudian setelah filum, kelas. Setelah kelas, ordo. Setelah ordo, family. Terus genus. Dan terakhir adalah spesies. Ya. Setelah spesies ada varietas ya atau kelas. Tapi biasanya yang dipakai ini sampai di spesies. Jadi ini dihafalkan kingdom, family, kelas, ordo, filum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Dari sini nanti khusus di spesies itu ada istilah penamaan nama Latin. Ini adalah semuanya menggunakan nama Latin, menggunakan bahasa Latin, bukan bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia. Ya. Mengapa bahasa Latin dipakai? Bahasa Latin itu yang pertama kali atau ilmuwan yang pertama kali menemukan adalah orang Latin, sehingga semua nama spesies makhluk hidup di permukaan bumi ini menggunakan bahasa Latin. Contohnya di nama bakteri, berapa itu? Golongan Monera. Kamu coba di 151 yang di tabel, ya itu ada contoh nama bakteri, nama spesies ada Acetobacter silinum. Kamu perhatikan itu adalah bahasa Latin. Semua makhluk hidup punya nama Latin. Bakteri saja punya, apalagi manusia. Kalau manusia apa nama Latinnya? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu? Nama Latin manusia? Homo sapiens. Pernah dengar? Pernah dengar? Homo sapiens. Ini adalah genusnya, marganya manusia. Homo itu manusia, artinya sapiens itu adalah manusia yang cerdas. Yang ada penemuan manusia purba, itu juga ada namanya. Dikenalkan di materi IPS kalau nggak salah itu di materi sejarah. Ada penemuan manusia purba, itu ada nama latinnya. Nama spesies, misalnya saya contohkan tadi di soal ada Mammiifera indica. Ya, nama latin apa ini? Ini adalah nama latinnya Warmanda. Namanya Mammiifera indica. Kalau nama latinnya, perhatikan di sini nama latin huruf pertama harus huruf besar, ini genusnya. Yang kedua nama spesies. Nama spesies diawali huruf kecil. Dan kalau ditulis nama itu adalah diberi garis bawah. Ini tata cara. Ini adalah tata cara penamaan nama spesies. Di soal ada soal ini nomenklatur. Binomial nomenklatur itu adalah cara penamaan nama spesies. Binomial itu dua kata. Nomenklatur ini tadi huruf pertama genus harus huruf besar, yang kedua harus huruf kecil. Itu cara binomial nomenklatur. Kemudian contohnya lagi, misalnya nama latinnya
itu nama latinnya jagung. Ya. Kemudian oryza, pernah dengar ini? Oryza sativa itu nama latinnya padi. Biasanya dipakai pada nama-nama villa atau nama-nama hotel. Ya, itu nama-nama latinnya itu mengambil dari nama latin makhluk hidup. Coba nanti di rumah, tugas di rumah sekarang ditulis. Saya jelaskan ditulis dulu. Kelihatan yang belakang? Oke, video naik, tutup belakang. Perhatikan untuk yang laki-laki. Laki-laki sendiri, laki-laki silakan mencari dua taksonomi nama hewan. Ya, taksonomi itu mulai dari kingdom itu tadi. Mulai dari kingdom, kingdomnya apa? Kemudian filum, kelas, ordo, famili, genus, sampai spesies. Ini namanya taksonomi, ya. Jadi silakan di Google itu ada, diketik aja. Hewan ini saya harapkan hewan yang ada di sekitar rumah. Jangan mengambil hewan gajah atau harimau, ya. Cukup di sekitar rumah yang kemungkinan hidup di sekitar kita. Misalnya kucing, tikus, boleh, ikan, cicak, kecoa, kadal, lalat, banyak sekali nama hewan. Dan semuanya itu punya nama latin atau taksonominya. Misalnya Bu di rumah ada burung perkutut misalnya. Dicari saja diketik di Google taksonomi burung perkutut. Itu nanti akan muncul semua mulai dari kingdom sampai spesies. Itu yang kamu tulis, ya. Kamu contoh. Kamu tidak usah memberi nama, tapi kamu nyontoh, ya. Misalnya, Bu, saya ingin mengetahui taksonominya cicak. Nama spesiesnya apa ya cicak itu? Nah, silakan di Google itu ada. Tulis taksonomi cicak. Itu akan muncul semua mulai kingdom sampai spesies. Tidak hanya ini yang ditulis, tapi ciri khasnya. Ciri khasnya juga ditulis di bawahnya. Ciri khas cicak. Nah, itu nanti muncul ukurannya, biasanya sekitar ini. Apa namanya punya ekor. Itu ciri khasnya. Dan kalau bisa ini gambarnya dicari kemudian di print dan ditempel. Bisa? Bisa mencari gambarnya? Waktu saya hari Sabtu, ya masih lama, jadi diusahakan ya masih agak lama. Perhatikan. Jadi tugasnya di rumah selain mencari di Google, mencari ciri khasnya, juga mencari gambarnya.
gambarnya itu bisa kamu cetak. Ya, kalau di rumah tidak ada print, bisa di toko-toko ATK, toko-toko fotokopian itu bisa melayani ngeprint. Ya, kamu bilang saja, Mas saya mau ngeprint gambar burung merpati. Ya, nanti dicarikan sama orangnya. Kamu tinggal menunggu. Itu ya, kalau misalnya di rumah tidak ada laptop atau tidak print, bukan guru mari, awas guru mari loh ya, dijelasno rame dhewe. Jadi kalau tidak ada itu di rumah bisa ke toko fotokopian, ya, ngeprint gambar saja mungkin 1000. Kalau dua gambar berarti bisa 1 lembar folio, ya. 1 lembar folio yang di fotokopian itu bisa menjadi 2 gambarnya. Kemudian kamu gunting, kamu tempel di buku tulis. Sesuaikan dengan apa yang kamu cari. Jelas tugasnya? Itu yang laki-laki hewan, 2 nama hewan yang ada di sekitar aja, ya. Yang perempuan nama tumbuhan. Tumbuhan itu bisa tumbuhan berbuah atau tumbuhan bunga atau sayur boleh. Banyak sekali yang ada di sekitar, atau rumput juga boleh. Misalnya di rumah kalian ada pohon durian, ya. Usahakan yang ada di sekitar rumah nggak apa-apa. Ya, ditulis saja di Google taksonomi pohon durian. Itu akan muncul semua. Mulai dari hidup sampai spesies. Sama plus ciri khasnya apa pohon durian, plus gambarnya. Bisa ya? Ini juga 2 untuk yang perempuan. Yang laki-laki juga 2 nama tumbuhan. Usahakan satu dengan yang lain berbeda. Ya, silakan dikoordinasi. Saya sudah padi, kalau mau coba padi, cari yang lain. Kan banyak sekali, ya. Boleh bunga mawar, bunga melati, boleh rumput, boleh. Pokoknya tahu namanya. Jelas tugasnya? Jelas. Bisa dikumpulkan dari Jumat. Oke, silakan kembali. Thank you.